Film dimulai di sebuah hutan lebat, di mana seorang wanita tua berteriak memanggil William. Dia tampak seperti sedang mencari seseorang dan tiba-tiba matanya berhenti di satu tempat dan dia sendiri ketakutan dengan pemandangan di depannya. Karena ada tubuh manusia di sana, serigala sedang memakan manusia dan hari ini saat itu malam bulan purnama dan pemandangan itu terputus. Saat ini kami memiliki seorang gadis kecil bernama Willow. Lihatlah gadis yang bersama keluarganya tinggal di sebuah rumah di hutan jauh dari kota. Apakah itu rumahnya? Semua anggota keluarga ada di rumahnya. Dia tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi, jadi hari ini untuk mengetahui semuanya dia ikuti ayah ibunya yang memasukkan hewan itu ke dalam mobil dan pergi menuju hutan. Sudah pergi sebelum dia bisa melihat apapun, tiba-tiba kakeknya datang dan membawanya dari sana. Katakanlah ini akan menjadi malam, akan ada bahaya di hutan. Keesokan paginya ketika ibunya pulang dia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Dia mendapatkannya dan kondisi ayahnya sangat buruk. Sangat buruk jika ibu dan kakeknya mendukungnya, memberikannya padanya. Dia membawanya ke kamar dan kakek berkata pada ibu Willow yaitu Imogen, lihat, ini tidak akan bertahan lama. Kata-katanya akan membuat Willow berpikir lebih jauh. Saya bertanya apa yang terjadi di rumah mereka. Malam itu juga dia dibawa keluar dari kamar ayahnya. Suara jeritan juga bisa terdengar, sepertinya dia kesakitan saat memeriksanya. Ketika saya hendak melakukannya, tiba-tiba saya datang dalam kondisi yang mengerikan. Ayahnya menyerangnya dan lalu matanya terbuka. Artinya itu buruk baginya. Saya bermimpi ketika di pagi hari dia melihat itu Mojan sedang mencuci mantel ayahnya yang hampir selesai. Saya benar-benar kecanduan darah. Sekarang saya tidak bisa menghentikannya. Bahwa dia mengumpulkan keberanian untuk pergi dan menemui ibunya. Aku hanya bertanya pada ibu apa yang terjadi di sini. Imogen menjadi bingung dan mengatakan sesuatu tidak. Semuanya baik-baik saja. Semuanya normal. Beritahu kami kebenarannya. Harus menyimpannya secara diam-diam. Di malam hari ibu mendengarkan perkataan ayah di mana ayahnya Imogen mengatakan kondisiku lebih buruk sekarang. Dan aku mengenalmu karena aku jika Anda berada dalam masalah maka lakukan hal lain sebelum ini. Elizabeth menyuruhnya untuk bersantai dan mengatakan ini. Dia meninggalkan ruangan. Willow masih sedang melihat ke dalam ruangan melalui lubang dari mana tiba-tiba sekarang hanya ayahnya yang melihatnya dan melihat mata merah mereka yang menakutkan. Dia takut dan pergi ke kamarnya. Sekarang dia takut. Itu sebabnya dia bahkan tidak bisa bernapas. Dia harus memakai masker oksigen. Pagi ini Imogen menemukannya sebelum ayah Willow bangun. Lo bersiap dulu untuk pergi ke kota bersama Martaba. Sangat ingin pergi ke kota. Kakeknya sangat senang bertemu dengannya. Dia semakin menyukai coklat. Berikan uang untuk diambil dan kekasihnya. Perjalanan dimulai dengan ibunya. Dia juga akan mengganti pakaiannya setelah turun dalam perjalanan. Dan diam-diam Willow memandangi mereka banyak luka lebam di tubuh ibunya. Ada bekasnya. Nah di sini lilinnya memberinya kekuatan melarangmu mengganti pakaianku. Jangan beritahu siapapun tentang hal ini ketika Anda pulang dan dengar hari ini, aku akan mengajarimu cara mengendarai mobil. Kegembiraan Willow berlipat ganda. Orang-orang pergi ke kota dan melakukan pekerjaan mereka untuk mendapatkan uang. Imogen berbelanja sedikit dan orang-orang ini hadapi mereka segera. Setelah mereka pulang keduanya bertoleransi ketika saya bertemu ayah K dan saat dia melihat Mozi mengajak Willow berbelanja bahkan jika dia sudah menyelesaikannya. Nampaknya dia sudah gila. Merampas gaun itu dari putrinya sendiri. Dia mulai mencium baunya yang aneh, dan kemudian dengan paksa mengalungkan tangan ke leher mereka berdua. Dia membawa mereka ke dalam rumah dan dia berkata, lihat, saya jauh lebih baik dari kalian berdua. Aku mencintaimu, jangan pernah tinggalkan aku. Permintaan ini lebih terlihat seperti ancaman daripada ancaman. Nah sekarang banyak hari berlalu, tetapi hal itu terlihat sepertinya hari ini adalah malam hidupku. Imogen di dalam mobilnya. Sebelum itu terjadi seekor hewan pengangkut dan ayah Willow. Dia berangkat ke hutan bersama. Apa yang akan mereka lakukan malam ini? Willow juga ingin tahu cara mengejar mereka. Dia memutuskan bahwa dia melihat bahwa ini adalah dia. Dia membawa ayahnya dan masuk ke dalam rumah di mana mereka pergi dan merantai ayahnya. Diikat setelah Imogen ini yang bersamanya hewan itu juga membawanya ke dalam gua itu. Pergi dan kemudian keluar dari gua setelah menutup pintu besi besar. Tangan ibu bergerak menuju mobilnya. Segera setelah Anda pergi, segera masuki pintu itu. Masuk ke dalam gua melalui celah yang dibuat. Pergi menemui ayahnya. Apa yang akan terjadi jika ayahnya mengetahui hal itu? Imogen juga melihatnya saat masuk ke dalam. Willow terus berteriak, jangan masuk ke dalam, ada bahaya. Tapi Willow tidak mengambilnya. Suni Abimojin mengejar putrinya dan mencapai ke dalam gua di mana pergi dan lihat apakah Willow telah melakukan sesuatu. Dia telah melihat hal yang begitu mengerikan hingga dia pingsan setelah melihatnya. Selesai, Imogen segera membawanya pulang dan memakaikan masker oksigen padanya. Di sini ternyata Willow yang melakukan hal ini. Apa yang dilihatnya hingga membuatnya pingsan? Sebenarnya dia mengubah ayahnya menjadi serigala. Melihatnya berubah menjadi binatang. Melihat di mana tubuh ayahnya aneh, kukunya tumbuh. Kulit di mulut pecah-pecah.
giginya, tanggal dan tiba-tiba dia berubah menjadi serigala. Dia akan sadar kembali setelah melihat ini. Sekarang dia telah mengetahui kebenaran yang sebenarnya adalah miliknya. Keesokan paginya kita akan tahu apa yang terjadi pada ayah. Memperlihatkan keluarga yang sedang duduk di meja makan. Ayo pergi. Ayah sedang dalam kondisi seperti ini, dia sudah gila dan inilah dua gadis yang berjalan. Saya sangat gugup setelahnya, tetapi emojinya seperti ini. Vino duduk seolah tidak terjadi apa-apa karena ketakutan. Dia pergi dari sini dan pergi ke rumah kakeknya. Pergi begitu dia pergi, ibu sudah mati datang untuk melawan kakeknya, pergi untuk mengambil pohon willow darinya. Kakek mengira dia takut. Biarkan aku tinggal bersamamu selama beberapa hari. Tetapi ketika orang-orang ini tidak mendengarkan kakek dan berkelahi dengannya, jika Anda mulai melakukannya maka Anda tidak bisa mentolerirnya dengan sengaja. Dan dia diam-diam pergi ke kamar kakeknya. Dia meninggalkan rumah dan bergerak menuju rumahnya. Bahkan setelah datang, kondisi mentalnya sangat buruk. Baju baru yang diberikan ibunya untuknya, dia merobeknya juga. Ini sudah malam, kakek Bilo akan datang ke rumahnya secara diam-diam. Aku berbisik di telinganya, ayo kemari, Anda berada dalam bahaya karena keduanya. Ambillah juga. Mereka setuju. Dia mengikutinya, tapi kemarahan Willow semakin meningkat karena berita tentang hal ini. Kepada ayah yang biasa mengejar mereka dengan mobilnya dan membawa pulang pohon willow yang bertarung sekarang, bahkan Imogen pun merasakan hal itu sebagai ayahnya menculik putrinya. Karena kemarahan ini dia berkata kepada ayahnya, sekarang kamu tidak akan pernah melakukannya. Dia bilang dia tidak akan datang ke rumahku. Aku menutup pintu kamar, tapi sekarang dia menjadi lebih sedih karena salah satu darinya ada kakek-kakek yang memahaminya dengan baik. Sekarang ayahnya ada di sini untuk memperbaiki kekacauannya. Mereka membawanya ke gua yang sama di mana Willow melihatnya berubah menjadi serigala ini. Ketika dia datang ke kafe, dia merasa gugup dan merasakan hal itu ayahnya akan menyakitinya. Tapi begitulah, ayahnya bukan satu-satunya dalam hidupnya. Dia datang untuk menyampaikan sebuah kebenaran besar. Sebuah cerita. Izinkan saya bercerita tentang kakek saya yang sangat dia orang baik, tapi setiap bulan besar saya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka di malam hari. Mereka akan meninggalkan segalanya dan pergi ke hutan. Dia sebenarnya adalah manusia serigala. Pada malam yang diterangi cahaya bulan, dia berubah menjadi serigala. Dia menyamar menjadi serigala dan membunuh istrinya atau istrinya. Agar tidak ada yang merugikan keluarga, dia biasa pergi ke hutan dan ini miliknya. Bahkan istri saya, yaitu nenek saya, tidak tahu. Suatu hari nenek saya memutuskan hari ini saya akan pergi dan melihat apakah dia pergi. Di mana grandma mengejar mereka dan nenek datang ke hutan dan melihatnya mengerikan. Dia juga melihat tali itu dan kemudian dia pingsan. Saat malam bulan purnama berakhir di pagi hari ketika kakek sadar, dia melihat itu penampilan serigalamu. Dia membunuh istrinya sendiri dan dia sangat sedih karenanya. Ini adalah adegan yang sama yang kita lihat di awal film. Melihat seorang wanita tua William, dia benar-benar datang sambil berteriak ke arah hutan. Dia adalah nenek gadis itu. Beralih ke menyajikan lagi dan ayah Velo memberitahunya bahwa aku juga saya seorang manusia serigala seperti kakek. Dia menjadi sangat emosional saat berkata lo tidak dapat melihat penderitaannya dan mendatanginya. Orang-orang ini berpelukan dan tertawa bahagia di rumah. Datanglah ke tempat Imogen, yaitu ibu Willow. Imogen juga sangat senang melihatnya bahagia. Dia bergabung dengan mereka dalam kesenangan mereka. Ketiganya berbaring di tempat tidur tempat Imogen. Kamu memberitahu suamimu jika kamu seperti ini, ya kamu terlihat sangat baik padaku, dan itu saja. Adegan dipotong dari sini dan kita lihat keesokan harinya juga. Ayah Bilo akan membawanya ke hutan. Saya membawanya untuk memotong kayu. Tapi begitu kamu datang ke sini, bicarakan sesuatu, ayah. Memarahinya itu sebabnya dia takut ayahnya memperhatikan benda tempat dia duduk. Lee dan memintanya untuk menyegarkan suasana hatinya. Anda adalah putri hutan ini sehingga menjadi miliknya. Suasana hatinya juga meningkat pesat. Begitu pula ayah Willow. Jepit dia dengan menempatkannya di bagasi mobil mulai memberinya makan. Dia juga membawakan sesuatu yang lain untuknya. Siapa yang harus mereka jemput saat mobilnya terang ketika saya pergi ke sana? Sayangnya saya bertemu dengannya di sana. Gaun Imogen yang sama yang dia kenakan di kota kasta. Melihat ini dia menjadi gila karena marah. Dia mengganti bajunya dan datang dan menginterogasi Bilo. Mulai melakukannya saat Bilo tidak memberitahunya apapun. Dengan marah mengambil sandwichnya dari tangannya, membuangnya. Dia membawanya pulang dan pulang. Dia menemukan mesinnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Aku menyuruhmu duduk dan membawaku menuju hutan. Hari ini aku bahagia, itu bahkan bukan malam yang diterangi cahaya bulan. Mengerti? Aku ingin tahu apa yang akan terjadi pagi berikutnya. Ketika dia kembali ke rumah, kondisi ibunya sangat buruk. Ya, hari-hari akan berlalu dengan penuh ketegangan. Dan suatu hari kesialan Milo datang untuk merayakannya.
Imogen dia membuatkan kue untuknya dan suasana di rumah seperti ini. Willow juga menjadi sedikit lebih baik hari ini. Jika buruk lalu bagaimana kakek Willow bisa mandi? Hadiahkan kakekmu seekor anak anjing kecil. Dia juga menjadi sangat senang melihat kami bersama. Setelah itu adegannya dipotong dan kemudian kita diperlihatkan sebuah adegan setelah sekian lama. Hari ini lagi-lagi adalah malam bulan purnama. Setiap saat seperti Imogen dan suaminya ke hutan telah keluar dan sekarang bersama Pilo di malam hari juga sesuatu yang aneh sedang terjadi. Salah satu kukunya patah. Sudah hilang dan sekarang darah keluar dari dalamnya. Kukunya terkoyak seluruhnya, kukunya mulai tumbuh dan begitu pula tubuhnya. Dia berganti pakaian dan giginya juga seperti gigi serigala. Seperti sebelumnya mereka sepenuhnya dia menjadi serigala, sadar dan mengetahui ini semua adalah mimpi buruknya. Ketika dia bangun, saya sangat gugup sekarang karena takut. Jadi dia bahkan tidak bisa bernapas dengan baik. Dia sedang membaca masker oksigennya sambil terjatuh. Mengambilnya dan menaruhnya di mulutnya setelah kondisinya membaik, barulah ia mulai minum air putih. Ketika dia pergi ke dapur, dia menemukannya di luar pintu. Sebelum suara siapapun terdengar, kakek akan membuka gerbang dari belakangnya. Sekarang mari kita datang dan hentikan dia melakukan ini. Ternyata kenyataannya malam tanpa bulan ini saya menemukan suami saya sendirian di hutan. Itu sebabnya dia pergi dan kembali ke rumah. Wonka pulang ke rumah dengan sangat marah, bisa melakukan apa saja dengan perlindungan Willow untuk melakukan itu pada Willow di kamarnya pergi dan kemudian Imogen bertemu ayahnya. Dia mengambil pistolnya. Dia pasti membawa pistol itu bersama suaminya. Hal ini akan mematikan pembebasan Willow. Begitu ini terjadi, Willow kembali panik dan suara jatuhnya membuatnya tak sadarkan diri. Baik kakek maupun Imogen telah mendengarnya. Keduanya datang ke sini dan mereka dengan cepat ingin memberikan oksigen tetapi menyesalinya tidak ada oksigen di dalam tangki sehingga sulit mendapatkannya. Imogen sekarang turun ke ruang bawah tanah tidak peduli dengan bahaya di luar. Saat dia bergerak menuju ruang bawah tanah, ambil silinder dan kembali ke kamar. Dia secara tidak sengaja akan mengeluarkan pistol dari sakunya. Suami Imogen masih di luar. Setelah terjatuh dia menggedor pintu dengan keras karena marah. Imogen menjadi muak dan berteriak keras dan dia bilang lakukan saja dan pergi dari sini. Nafas Low juga terhenti. Kakek Mogen dan dia meninggalkan semuanya. Kini mereka hadir dengan kereta luncur oksigen. Orang-orang memberikan oksigen ke Willow dan kemudian mereka merasa sekarang rumah mereka sedang runtuh. Seseorang telah masuk. Siapa ayah Willow? Ini adalah yang Imogen Gun baca di bawah inginkan, tetapi kemudian dia menyadari bahwa pistol itu kakek sendirian ketika temannya kehilangan dia. Putuskan untuk turun selagi aku. Mogen bersembunyi di dalam lemari dengan pohon Willow. Begitu kakek turun, anak itu dia sangat marah mengangkat kakek dengan tangannya dan melemparkannya dan kakek pergi dan memasang tanduk itu di dinding. Benang-benang itu tersangkut seluruhnya di hiasan dinding. Ini tersangkut di dalam tubuh kakek. Sekarang dia naik ke atas dengan marah setelah melakukannya untuk menemukan Imogen tersembunyi dalam penipuan. Willow juga sadar pada saat yang sama. Sebelumnya dia membuat Imogen lari ketakutan. Dia sering meletakkan tangannya di mulutnya. Dia takut suaminya akan melihatnya. Tidak. Tapi setelah tidak menemukan siapapun di sini, tinggalkan ruangan ini dan manfaatkan kesempatan ini mengambilnya. Dia juga meninggalkan ruangan dengan cepat. Imogen Bilo duduk di dalam mobil dan dia diberitahu bahwa jika saya tidak datang selama 2 menit, maka Anda mengambil mobil ini dan lari dari sini, dan kapan kendarai mobil ini sampai matahari terbit, tinggallah. Aku akan membawa kakekmu. Hon atau Mojan segera pulang dan dia menjatuhkan ayah pada tanduk itu. Saya sangat kesakitan dan menderita. Dengan susah payah dia membawa mereka ke ruang bawah tanah. Dia datang sebelum dia pergi dari sini. Mereka merasakan suara seseorang di atas, artinya suami Mojan belum berangkat. Dia sedang mencari mereka di suatu tempat di sini, kan? Orang-orang di atas ruang bawah tanah ini tidak berisik sama sekali lakukan, tetapi secara tidak sengaja Imogen ada di sini. Tangan itu masuk ke dalam jebakan dan dia mendorongnya. Teriak dari suaminya mengetahui lokasi mereka dan kemudian mulai memecahkan lantai dan masuk ke ruang bawah tanah basement sebelum merusak lantai. Orang-orang ini akan segera mencapai ruang bawah tanah ini. Mencoba keluar tapi gerbang mirip penjara dipasang di depan ruang bawah tanah. Apa yang terjadi adalah pohon Willow ini tidak terbuka. Intelijen yang menunggu mereka menunjukkan dan pengait yang menempel pada mobil. Dia akan menjebak mobilnya di dalam gerbang itu dan kemudian pergi. Itu membuka gerbang. Imogen dengan cepat jemput ayahmu dan masukkan dia ke dalam mobil ini. Ketiganya hendak melarikan diri dari sini. Tapi mobilnya tidak mau menyala. Ayah Imogen, Yani, kakek yang mengambilnya saat itu turun dan beritahu Imogen padamu, ambillah dan pergilah dengan selamat dari sini.
Aku di sini saya mengurus semua orang tetapi tidak punya waktu untuk keduanya." Sekarang dia keluar dari mobil dan mulai berlari menuju hutan. Lalu tiba-tiba seseorang mengangkat Willow dari belakang. "Lia, ini tak lain adalah ayahnya yang berada di hutan. Dia sedang menunggu mereka bersembunyi membawanya ke dalam guanya dan Imogen menjadi takut. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada putrinya sekarang. Imogen akan datang sambil berteriak mengejarnya. Dan sekarang untuk pertama kalinya kita akan bertemu dengan ayah Willow. Lihat pangkuannya yang berbentuk serigala. Saya adalah Willow yang pingsan dan panik. C di sini untuk menyelamatkan putriku." Imogen menunjukkan kecerdasan dan perkelahian. Sebaliknya, dia menggunakan senjata cinta. Dia memegang wajah serigala dan berkata, "Dengarkan. Lihat, kami adalah keluargamu dan kami mencintaimu." Saya sangat mencintainya. Setelah mendengar ini seolah aku mulai mengingat sesuatu tentang keluargaku. Saya mulai mengingat semua momen indah yang kami habiskan bersama. Dia juga sedikit santai. Jadi dia Willow telah ditinggalkan. Sekarang menjauhlah dari mereka. Dia telah pergi, menunggu ibunya. Aku ingin tahu kapan dia akan memperbaiki semua ini. Ini suaminya, serigala yang pertama. Tiba-tiba dia teringat hal-hal baik. Saya ingat ketika mereka bertiga berbaring di tempat tidur. Dan Imogen memberitahunya bahwa saya suka mendengarkan Anda seperti ini. Suami Imogen sangat marah. Selesai dia menangkap Imogen dan dia mulai memukul Imogen. Dia bertanya apakah ini terjadi apa maksudnya dalam adegan sebelumnya ketika saya melihat semuanya berjalan dengan baik. Namun ada sesuatu itu tidak baik. Dia masih mengingat hal ini. Imogen pergi dan marah karena hal ini hendak mengeluarkan pena. Ketika Willow datang ke sini, sebuah lampu jatuh melalui kakinya dan ada api di sana. Kali ini Willow buka mulut namun melihat kebakaran ini, oksigen pun terpakai. Willow mendapat ide untuk menyelamatkan ibunya. Dia datang dan melepas masker oksigennya. Dan api itu menembus tabung oksigen. Marahlah terhadap serigala itu, yaitu ayahmu. Karena itu ayahnya terbakar sampai mati. Pergi dan orang-orang ini akhirnya keluar dari masalah ini. Ayo kita keluar dengan kematian serigala ini. Sekarang hidup mereka akan menjadi film yang mudah. Dalam adegan terakhir, terlihat bahwa Willow adalah saya sedang membaca buku tentang serigala dan ibu sedang berkemas untuk meninggalkan rumah. Saat Willow melihat rumahnya sebelum pergi, dia memiliki banyak kilas balik tentang ayahnya. Dari semua waktu yang dia habiskan bersama Willow dan Imogen sempat tersiksa dan pada saat-saat terakhir itu saat Willow diet, Willow dan ibunya akan membunuh dan mencoba menyelamatkan ibunya. Kali ini mereka membunuhnya dengan cara membakarnya. Dalam kilas balik terlihat miliknya ayah bukanlah serigala yang melakukan semua ini. Dia hanyalah seorang psikopat yang baru saja nikmati menyiksa keluarga Anda. Itu sebabnya film lengkapnya ada dalam imajinasi Low. Di dalam kita melihatnya sebagai serigala, dia terus melihat ayahnya sebagai serigala. Yang menurutku sebenarnya adalah orang gila dan sekarang orang-orang ini telah menyingkirkannya dan yang akan memulai hidup baru mereka. Cerita ini diakhiri dengan pertunjukan ini.